Welcome to channel me and you. Sebuah cerita motivasi dengan judul cerita Sandiaga Salahuddin Uno. Tahun-tahun 1997, karir bisnis Sandi sebenarnya berawal karena keterpaksaan. Tahun-tahun 1997, saat krisis moneter hebat melanda dunia, perusahaan besar tempat ia menjabat sebagai eksekutif vice president tidak selamat dari badai krisis yang membuatnya ikut di PHK. Sebelumnya, penghasilan Sandi Uno telah mencapai $8.000 per bulan di sana. Krisis yang parah itu pun menyapu. Habis investasi yang selama ini Sandi gadang-gadang bisa menyelamatkan ekonominya jika sesuatu yang buruk menimpanya. Tentu adalah pukulan yang berat bagi Sandi saat itu ketika harus pulang lagi ke Indonesia dan menjadi pengangguran. Apalagi saat itu ia baru saja berumah tangga. Mas Sandi menggambarkan kondisi itu seperti dalam penuturannya berikut. Tidak dapat saya lukiskan betapa dropnya pikiran saya saat itu. Saya baru saja menikah dan harus kembali lagi ke rumah orang tua saya dengan menempati kembali kamar saat saya masih bujangan dulu. Namun kali ini, saya harus menempatinya bersama anak dan istri saya. Pada tahap ini juga Mas Sandi melukiskan bagaimana cinta dan dukungan dari sang ibunda untuk dirinya. Seringkali tanpa sepengetahuan saya, saya memasukkan uang di saku celana saya, karena ia tahu saya sama sekali tidak memiliki uang, walau hanya untuk sekadar ongkos angkot buat mencari kerja. Namun dalam titik dasar inilah, Sandiaga Uno menemukan jalan hidupnya sebenarnya, yaitu sebagai seorang pengusaha. Melihat background beberapa profesinya sebelumnya yang banyak bersinggungan dengan dunia investasi bersama salah seorang sahabatnya, Roslan Ruslani, Sandi mendirikan PT Recapital Advisors, sebuah perusahaan konsultan keuangan. Kantor kami waktu itu adalah bekas sebuah salon, jadi ada banyak cermin di mana-mana. Jadi untuk mengajak calon klien ke kantor adalah sesuatu yang tidak mungkin kami lakukan. Bagaimana nanti kesan mereka? Bagaimana mungkin mereka akan mempercayai perusahaan yang ukuran kantornya hanya 4x4 meter untuk mengelola dan memberi masukan pada keuangan mereka yang asetnya jumlahnya miliaran. Banyak sekali penolakan yang mereka terima saat menawarkan jasa konsultasinya. Bahkan ada perusahaan yang setelah keuangannya membaik malah tidak mau membayar jasa konsultannya. Satu sosok yang memberi saya kesempatan pertama itu adalah Pak Dahlan Iskan. Saya masih ingat sekali saat saya hanya diberi waktu sekitar 5 menit untuk mempresentasikan jasa konsultasi saya kepada beliau di dalam live. Mungkin Pak Dahlan Iskan takut juga saya cekik jika tidak diterima, ujar Sandi sambil tersenyum. Pada sebuah kesempatan, perlahan bisnis yang dirintis Sandi dan rekannya mulai membuahkan hasil. Dedikasi dan profesionalisme mereka mulai banyak dikenal hingga kepercayaan untuk menjadi konsultan perusahaan-perusahaan pun banyak berdatangan. Dari cerita ini pelajaran apa yang sudah kamu dapat? Tulis di kolom komentar ya.